Sejahtera Bapak Christian dan Bapak Arkadius. Kali ini saya Felicia Hakim dengan NIM 280251269 ingin mempresentasikan dengan judul peran komunitas berbasis nilai dalam membangun solidaritas sosial di masyarakat. Latar belakang, jadi keberagaman agama di Indonesia itu bermula dari letak geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional. Jadi banyak pedagang dari India membawa ajaran Hindu dan Buddha, dan pedagang dari Arab, Gujarat, dan Persia memperkenalkan Islam. Dan bangsa Eropa datang untuk rempah-rempah membawa ajaran Kristen dan Katolik. Jadi sebelum agama-agama besar masuk, masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem kepercayaan lokal, yaitu animisme dan dinamisme. Jadi, karakter masyarakat Indonesia yang terbuka dan adaptif memungkinkan agama baru diterima melalui proses akulturasi tanpa menghapus sepenuhnya kearifan lokal. Jadi, negara Indonesia itu tidak berdasarkan pada satu agama tertentu, tapi mewajibkan nilai ketuhanan dan bernegara. Hal ini tertuang dalam Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa sebagai fondasi moral bangsa. Jadi sila pertama Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Jadi UUD 1945 pasal 29 menjamin kebebasan seperti setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana nilai moderasi agama dapat diperkuat dan dioptimalkan dalam bermasyarakat melalui komunitas berbasis nilai. Dua, bagaimana komunitas berbasis nilai bisa menciptakan ruang untuk interaksi antar golongan yang dapat menciptakan kebersamaan dan faktor-faktor yang dapat mengoptimalkan tindakan komunitas berbasis nilai dalam membangun solidaritas sosial. Tiga, apa saja tantangan yang akan dihadapi komunitas berbasis nilai dalam membangun sikap solidaritas sosial dalam bermasyarakat dan bagaimana strategi untuk mempertahankan nilai moderasi agama dan solidaritas sosial di masyarakat. Literatur review. Moderasi beragama menekankan nilai toleransi, penolakan terhadap ekstremisme, dan sikap seimbang dalam beragama sebagai dasar menjaga kerukunan sosial. Penguatannya dapat dilakukan melalui pendidikan, kegiatan komunitas, dialog terbuka, serta penerapan kearifan lokal yang mendukung sikap inklusif dan anti-radikalisme. Jadi, dalam praktiknya, moderasi beragama membentuk pola interaksi sosial yang inklusif, harmonis, dan kolaboratif antar anggota masyarakat. Jadi contohnya itu terlihat pada komunitas lintas agama di Desa Sukoreno, Jember yang membangun solidaritas melalui berbagai kegiatan sosial bersama. Oleh karena itu, komunitas berbasis nilai memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial dan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai di tengah keberagaman. Jadi, pentingnya toleransi. Pertama, menjaga persatuan. Membantu menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Dua, menciptakan kedamaian. Toleransi adalah sikap menghormati perbedaan dan menerima keberagaman sebagai bagian dari kehidupan. Tiga, membangun hubungan baik. Dengan toleransi kita bisa mempererat persahabatan. Jadi hasil pertemuan yang saya temukan dari hasil wawancara dengan Bapak Lukman, yaitu ternyata komunitas berbasis nilai memiliki peran penting dalam membangun solidaritas sosial di masyarakat. Jadi pertama harus ada penguatan moderasi beragama dan nilai moderasi beragama untuk memperkuat toleransi beragama yang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Contohnya, aksi sosial dan gotong royong, kerjasama antar umat, mengoptimalkan organisasi keagamaan dan komunitas kepemudaan. Dua, aksi kebersamaan di masyarakat, contohnya seperti penyediaan fasilitas dan dukungan logistik untuk perayaan hari besar agama lain, partisipasi dan menjaga kebersamaan, dan saling kerjasama antar umat beragama secara sama-sama. Tiga, aksi kebersamaan dan toleransi agama di masyarakat. Jadi sikap ini menumbuhkan rasa persaudaraan yang mendalam dan menjaga stabilitas keharmonisan masyarakat.
Tentunya pastinya ada tantangan dan hambatan, meskipun fondasi solidaritas sudah terbentuk. Contohnya politisasi agama. Jadi banyak oknum yang eksploitasi sentimen agama demi kepentingan politik praktis dan juga bahaya intoleransi. Jadi hal ini pastinya berpotensi memicu perpecahan dan menciptakan rasa tidak nyaman serta mengikis rasa toleransi yang telah terbangun. Jadi solusinya adalah pertama, komunitas berbasis nilai perlu lebih aktif mengadakan kegiatan sosial lintas agama. Dan dua, generasi muda perlu dilibatkan dalam kegiatan toleransi dan solidaritas sosial. Tiga, tokoh agama dan masyarakat diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjaga moderasi beragama dan menghindari politisasi agama. 4. Masyarakat perlu meningkatkan sikap toleransi dan tidak membedakan suku dan agama. 5. Pemerintah dan lembaga sosial dapat mendukung program komunitas berbasis nilai yang mendorong kerjasama, kepedulian sosial, dan kebersamaan antar umat beragama. Jadi, refleksi pribadi. Jadi, melalui keterlibatan dalam makalah ini, khususnya hasil wawancara dengan Bapak Lukman, saya memperoleh beberapa pelajaran sebagai berikut, yaitu pertama, saya memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya moderasi beragama dan solidaritas sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Dua, saya menyadari bahwa toleransi tidak hanya sebatas menghargai perbedaan agama, tapi juga tentang menjaga cara berkomunikasi. Tiga, saya melihat bahwa dalam masyarakat yang beragam seperti Indonesia, kemampuan untuk mendengarkan dan menghormati orang lain menjadi hal yang sangat penting. Baik, terima kasih Bapak dosen sudah mendengarkan presentasi saya. Jadi, hal yang bisa saya ambil melalui presentasi ini adalah kita harus menghargai perbedaan dan membangun toleransi antar umat beragama. Terima kasih.